Salam, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami akan membacakan daftar riwayat hidup singkat almarhum Mendiang Tilson Johan atau Bapak Yanti. Nama Tilson Johan atau Bapak Yanti. Tempat tanggal lahir Tumbang Danau 24 Oktober 1956. Agama Kristen Protestan. Alamat Jalan Antang Ranggam nomor 02 RT 14 Kelurahan Tera. Pekerjaan pensiunan aparatur sipil negara. Almarhum adalah anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan suami Lord Johan dan Lord Johan almarhum dan anak almarhum. Ketujuh saudara mendiang almarhum ini, yang pertama Paul Johan almarhum, Enal Johan almarhum atau Bapak Pras, Pari Johan atau Indurut, Suil Johan almarhum atau Bapak Mercy, Nursi Johan almarhum, Arpiah Johan almarhum atau Indu Dewi. Yang terakhir adalah Tilson Johan, ini adalah anak yang ketujuh dan semuanya anak bungsu yang juga meninggal terakhirnya juga. Jadi bungsu meninggalnya, jadi semua dari keluarga ini almarhum. Status almarhum menikah. Almarhum menikah dengan Melsi Ojinal pada tanggal 26 Mei 1975, dan hasil perkawinan itu dikaruniai 9 orang anak, 5 putri dan 4 putra. Yang pertama Yanti SPD, Iraningsi SPD, Iwan Dihan Stephens, Irfan Margain, Krisli Neneng AM Dikep, Noprida SPD, Baltaria AM Dikep, Yongki Turando SPD, dan Yogi Lugas SD. Yang mana dari ke-9 anak almarhum ini masih ada satu yang masih belum menikah, yaitu atas nama Yogi Lugas SD. Dia ini juga anak bungsu dari 9 bersaudara. Almarhum ini meninggalkan seorang istri, 9 orang anak, dan 15 cucu dari 9 anaknya ini. Yang pertama Amelia Francisca, anak dari Yanti Yusepa, Teresia Diwilana. Terus selanjutnya Christine dan Kevin, anak dari Iraningsih. Aditya dan Erika, anak dari Iwan Dihan Stefan. Jessica Sintai Bella, anak Irfan Margain dan Glenn Nopal. Giovanni Segah, Alexandra Segah, anak dari Kristina yang Dikep. Noveli Aurencia Christian, Eyon Mangkin, anak dari Noprida. Selanjutnya Agnes Ciswa Wirawan dan Aurel Bella Wirawan, anak dari Baltaria AM Dikep. Dan Patricia Eka Asih, anak dari Yongki Fernando. Jadi ada 15 cucu, 16 calon, satu masih dalam kandungan dari Kristina. Jadi almarhum ini mempunyai 15 cucu dan calon 16 cucu. Riwayat pendidikan: SD Sekolah Dasar Dehiwan Tambuk 1, lulus pada tahun 1966. SMP
almarhum SMP-nya di SMP 2 Palangkaraya, lulus tahun 1969, SMA sekolah menengah atas SMA Negeri 2 Palangkaraya, dan lulus pada tahun 1972. Riwayat pekerjaan: almarhum diangkat dan menjadi calon pegawai negeri sipil pada tanggal 1 Februari tahun 1977 sebagai staf pelaksana pada SMP Negeri 1 Tewah, dan berstatus sebagai PNS atau pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 1 Juli 1978 sebagai pembantu pelaksana pada SMP Negeri 1 Tewah. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober tahun 1982 sampai dengan 1 April 1984 atau selama 12 tahun, yang ini dimutasi atau pindah tugaskan ke SMP Negeri 1 Tumbang Miri, Kecamatan Kahyan Ulu Utara sebagai pembantu pelaksana tata usaha di SMP 1 Tumbang Miri. Pada tahun 1984 sampai almarhum ini pensiun, pindah tugas dari SMP 1 Tumbang Miri ke SMO Negeri 1 Tewah. Jabatan terakhir almarhum setelah pernah tugas atau pensiun adalah penata muda tingkat 1 pangkat golongan 3B dengan jabatan Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Tewah dengan lama bekerja 31 tahun 2 bulan. Riwayat sakit: almarhum pertama kali mengalami sakit dan diopname di Rumah Sakit Umum Kuala Kurun pada tanggal 4 Januari 2022. Dirawat dan diagnosa awal oleh dokter adalah infeksi paru, dan keluar 6 Januari dan dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang pada tanggal 6 Januari tahun 2022. Hari Senin tanggal 1 Maret 2022 almarhum ini kembali serangan sakit lagi dan dirujuk dari UPT Puskesmas Tewah ini ke Rumah Sakit Kuala Kurun dan diopname kurang lebih selama 1 minggu di Kuala Kurun. Dan tanggal 14 Maret menurut saran dan pendapat dokter juga kami melanjutkan perawat jalan ke Palangkaraya, ke Rumah Sakit Bayangkara, sekaligus juga di Rumah Sakit Doris Silvanus. Namun pada tanggal 18 Maret atas kesepakatan keluarga, almarhum dibawa ke Rumah Sakit Mulia Banjarmasin karena mungkin karena mendapatkan perawatan yang lebih intensif di sana. Namun diagnosa dari beberapa dokter yang ada di UPT berbeda-beda ya. Maka kalau didiagnosis di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin itu, kalau nggak salah dalam bahasa medisnya orang tahu juga PPOK ya, seperti itu ya. Nah, tanggal 20 Maret setelah dari Banjarmasin, Rumah Sakit Mulia Banjarmasin kembali ke Palangkaraya dengan status rawat jalan. Pada hari Selasa 3 April kembali ke Tewah karena melihat kondisi almarhum ini agak membaik. Namun pada tanggal 14 April kurang lebih 2 minggu tinggal di Tewah, disarankan kita harus cek kesehatannya di Rumah Sakit Kuala Kurun atau kontrol maksudnya. Namun setelah itu almarhum ini pulang dan masih tetap perawat jalan kurang lebih 2 minggu rawat jalan. Kita melihat keadaan mendiang ini
tidak ada perkembangan, bahkan dalam keadaan tambah down atau drop, sehingga pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2 hari yang lalu, pada hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022, Tuhan berkehendak lain. Almarhum menghembus napas yang terakhir pada pukul 4:35 waktu Indonesia Barat, di dalam usia kurang lebih 65 tahun 6 bulan 7 hari 17 jam kalau hitungan error saya, hitungan matematika error saya. Kalau dihitung 2022 berarti beliau ini meninggalnya umur 66 tahun. Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami membacakan daftar sikat riwayat hidup almarhum ini. Pada yang kesempatan baik, izinkan kami atas nama keluarga almarhum menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata, sikap, perbuatan yang dilakukan almarhum selama masa hidupnya yang mungkin barangkali tidak berkenan di hati Bapak Ibu, yang menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu. Atas nama almarhum keluarga besar, kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan tak juga lupa kami mengucapkan terima kasih atas nama keluarga kepada Bapak Ibu, sahabat, handai dan tolang atas bantuan Bapak Ibu yang diberikan kepada kami, keluarga kami yang berduka, baik itu berupa material, biaya, tenaga, pikiran, bahkan waktu yang Bapak Ibu berikan untuk bersama kami, baik menunggu jenazah pada malam pergabungan yang pertama, kedua, bahkan pemberangkatan pada hari ini sampai nanti setelah pemakaman ada ibadah penghiburan. Kami tidak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu, akan tetapi Tuhanlah yang akan membalas budi baik Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, mungkin sebelum kami akhiri pekerjaan daftar riwayat hidup ini, izinkan saya atas nama keluarga mengutip nas Alkitab atau firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ini adalah nas andalan saya, karena ada dua nas andalan saya, Matius 22 ayat 37 sampai 39, dan yang kedua adalah Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9, yang bunyinya demikian: sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kalau Tuhan sudah berkehendak lain, rancangan Tuhan, waktu Tuhan, kehendak Tuhan adalah pasti yang terbaik. Tuhan membuat segala sesuatunya indah untuk umatnya. Akhir kata, kami segenap keluarga besar almarhum, istri, anak, cucu, dan menantu,
dan seluruh segenap keluarga besar Johan dari berbagai tempat, Palangkaraya, Buntok, Sekolah Kurun, Sepang, Tumbang Danau, Tewah, Tumbang Miri, Tumbang Jutu, Sungai Pinang, dan dimanapun kami sayang dengan ayahanda tercinta, tapi Tuhan lebih sayang daripada almarhum. Akhir kata, selamat jalan ayahanda tercinta. Pertandingan sudah usai dan selesai, bahkan mencapai garis finish. Tuhan menyediakan tempat yang terbaik, yang layak untukmu. Tenang dan damai bersama Bapa di surga. Sekali lagi selamat jalan ayah. Demikian daftar riwayat hidup singkat almarhum. Tuhan Yesus memberkati.